Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Farah Kamilah, Nilam Amira, Putri Devrina, dan Rizky Nadira akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai suatu sistem. Pembahasan kali ini akan berisi tentang pengertian pendidikan, pengertian sistem, dan macam-macam sistem. Yang kedua ada level manajemen pendidikan, ketiga ada hierarki tujuan pendidikan, dan kemudian ada sistem pembelajaran. Sebelum kita masuk ke pembahasan pengertian yang lebih dalam, mari kita bahas tentang pendidikan sebagai suatu sistem itu dahulu. Suatu usaha pendidikan menyangkut 3 unsur pokok, yaitu unsur masukan, unsur proses usaha itu sendiri, dan unsur hasil usaha. Hubungan ketiga unsur itu dapat digambarkan sebagai proses pendidikan sebagai suatu sistem. Segala sesuatu yang masuk dalam sistem dan berperan dalam proses pendidikan disebut masukan pendidikan. Lingkungan hidup menjadi sumber masukan pendidikan. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pendidikan diantaranya filsafat negara, agama, sosial, kebudayaan, ekonomi, politik, dan demografi. Ketujuh faktor ini merupakan suprasistem pendidikan. Jadi, pendidikan sebagai suatu sistem berada bersama, terikat, dan tertenun dalam suprasistemnya yang terdiri dari 7 sistem tersebut. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan pula bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang mempunyai unsur-unsur tujuan atau sasaran pendidikan, peserta didik, pengelola pendidikan, struktur atau jenjang, kurikulum, dan peralatan atau fasilitas. PHKOMS mengemukakan 12 komponen pendidikan seperti berikut. 1. Tujuan dan prioritas. 2. Peserta didik. 3. Manajemen atau pengelolaan. 4. Struktur dan jadwal waktu. 5. Isi dan bahan pengajaran. 6. Guru dan pelaksana. 7. Alat bantu belajar. 8. Fasilitas. 9. Teknologi. 10. Pengawasan mutu. 11. Penelitian. Dan 12. Biaya. Kemudian kita membahas tentang pengertian pendidikan, sistem, dan macam-macam sistem. Pendidikan adalah sebuah sistem besar yang memiliki kaitan antar komponen yang kuat dan erat. Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema yang artinya sehimpunan bagan atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Istilah sistem adalah merujuk kepada suatu konsep yang abstrak. Definisi tradisional sistem yaitu seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai satu tujuan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa sesuatu dapat dikatakan sistem jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Kriteria pertama yaitu dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil. Yang kedua, ada setiap bagian memiliki fungsinya tersendiri. Ketiga, seluruh bagian melakukan fungsi secara bersama. Dan yang terakhir adalah fungsi bersama tersebut memiliki satu tujuan tertentu. Subsistem dan suprasistem. Subsistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem atau sistem di dalam sistem. Contohnya ada pada gambar ini yaitu organ manusia. Suprasistem merupakan sistem yang mempunyai hubungan lebih luas dari sistem. Jika suatu sistem menjadi bagian dari sistem yang lain yang lebih besar, maka sistem yang lebih besar tersebut dikenal dengan sebutan supersistem. Contohnya itu adalah universitas sebagai sistem dan pendidikan sebagai suprasistem. Yang kedua ini kita akan membahas tentang level manajemen pendidikan. 3 level perencanaan yaitu ada mikro, meso, dan makro yang akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Penjelasan dari level perencanaan yaitu level makro adalah menetapkan kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai, dan cara-cara dalam mencapainya pada tingkatan nasional. Perencanaan makro berusaha menjawab 7 pertanyaan, yaitu yang pertama adalah apakah tujuan dari pendidikan nasional, yang kedua adalah pendekatan apa yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut, ketiga adalah lembaga pendidikan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, keempat adalah bagaimana seharusnya organisasi pendidikan diatur sehingga menunjang tercapainya tujuan tersebut. Kelima adalah program apa saja yang perlu diadakan untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut. Keenam ada sumber apa saja yang dapat dipakai untuk menunjang program-program tersebut. Dan yang terakhir adalah apakah kriteria keberhasilan usaha pendidikan tersebut. Yang kedua ini adalah level meso yaitu kebijakan yang telah ditetapkan pada tingkatan makro dijabarkan ke dalam program yang berskala kecil. Pada tingkat ini, perencanaan sudah bersifat operasional disesuaikan dengan departemen atau unit-unit.
Yang ketiga ini adalah level mikro, yaitu diartikan sebagai perencanaan pada tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso. Kekhususan dari lembaga mendapat perhatian namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan makro. Contoh perencanaan mikro yaitu kegiatan belajar mengajar atau yang biasa kita kenal dengan KBM. Selanjutnya adalah hierarki tujuan pendidikan. Tujuan universal merupakan tujuan pendidikan yang lebih universal, bersifat ideal, dan dirumuskan secara operasional. Biasanya berdasarkan pada suatu ideologi tertentu. Tujuan nasional bersifat ideal dan belum dirumuskan secara operasional. Tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah yang tercantum pada pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan institusional merupakan tujuan lembaga di setiap jenjang pendidikan yang biasa dikenal dengan standar kompetensi lulusan. Tujuan kurikuler adalah tujuan dari bidang studi yang biasa dikenal dengan standar kompetensi. Tujuan instruksional adalah tujuan pokok bahasan atau subbahasan yang diajarkan dan sudah bersifat operasional, biasa dikenal dengan kompetensi dasar. Selanjutnya adalah skema hierarki tujuan pendidikan. Silakan disimak. Yang keempat ada sistem pembelajaran. Berikut adalah bagan pembelajaran. Berikutnya kita akan membahas mengenai penjelasan dari bagan pembelajaran. Dalam bagan pembelajaran ada input, transformasi, output, dan umpan balik. Penjelasan dari input adalah bahan mentah yang dimasukkan ke dalam transformasi. Sedangkan transformasi adalah ibarat sebuah mesin yang mengubah input menjadi output. Dan output atau keluaran adalah bahan jadi yang dihasilkan dari transformasi. Penyeleksian kualitas output dapat diperoleh melalui pelaksanaan evaluasi yang komprehensif, baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotor. Umpan balik adalah segala informasi baik menyangkut transformasi ataupun input. Fungsi dari adanya umpan balik adalah untuk memperbaiki kinerja dari transformasi ataupun input. Dari bagian penjelasan dari sistem pembelajaran dapat disimpulkan bahwa setiap komponen memiliki keterkaitan dan pengaruh terhadap komponen lainnya. Saat input kurang baik, namun mesin transformasi bekerja dengan optimal, maka tidak mustahil akan meningkatkan kualitas output. Begitupun sebaliknya, saat input baik namun mesin transformasi tidak bekerja dengan baik, maka akan menghasilkan output yang cenderung gagal atau jauh dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini secara sederhana dapat diakronimkan menjadi garbage in garbage or low comes. Setelah memahami pemaparan dan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan jika pendidikan bukanlah sebuah komponen yang berdiri sendiri. Di dalamnya terdapat komponen-komponen yang saling terkait, berpengaruh, memiliki fungsi sendiri, dan sekaligus melakukan fungsi bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem yang bekerja di dalam sistem disebut dengan subsistem, sedangkan yang lebih besar dari sistem disebut dengan suprasistem. Untuk mempermudah dalam mengevaluasi kinerja dari setiap subsistem, maka secara manajemen, perencanaan pendidikan dibagi menjadi 3 level, yaitu level makro, meso, dan mikro. Bila ingin mengevaluasi seberapa besar ketercapaian sebuah tujuan nasional, maka perlu dilihat dari level tujuan instruksional sampai dengan level tujuan institusional. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan dalam kalimat maupun pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.